Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Lestari Mamonto dari kelas MPI 3B kelompok 2 yang akan menjelaskan materi tentang konsep pengorganisasian arsip. Baik, inilah materi saya. Pengorganisasian arsip adalah kegiatan mengatur dan menata arsip agar tersimpan dengan sistematis sehingga mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk efisiensi kerja, keamanan dokumen, dan kelancaran administrasi dalam suatu lembaga atau instansi. Dalam praktiknya, pengorganisasian arsip dapat dilakukan dengan berbagai struktur atau sistem penyimpanan, tergantung pada kebutuhan organisasi, jumlah arsip, dan ruang lingkup pekerjaannya. Dalam pengorganisasian arsip, mempunyai beberapa struktur yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi adalah sistem pengorganisasian arsip di mana seluruh arsip dari berbagai bagian atau unit kerja disimpan di suatu tempat khusus yang disebut unit kearsipan pusat atau pusat arsip. Di pusat arsip ini, semua arsip dikumpulkan dan dikelola oleh petugas arsip di suatu ruangan khusus, dan setiap unit kerja tidak menyimpan arsip sendiri karena penataan arsip mengikuti sistem dan prosedur yang sama. Kelebihan sistem sentralisasi. Kelebihan sistem sentralisasi ini dalam pengawasan arsip itu lebih mudah karena berada di suatu tempat dan sistem penyimpanan lebih seragam dan tertib. Juga memudahkan pengendalian keamanan dan pemeliharaan arsip. Namun ada juga kekurangan dalam sistem sentralisasi, yaitu pencarian arsip bisa memakan waktu karena harus melalui bagian arsip pusat dan unit kerja tidak bisa langsung mengakses arsip yang dibutuhkan. Sebagai contohnya, di sebuah universitas, semua surat masuk dan keluar dari fakultas disimpan di Biro Umum dan Arsip Pusat. Yang kedua ada sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ini adalah sistem pengorganisasian arsip di mana setiap bagian, unit atau departemen menyimpan dan mengelola arsip sendiri. Dalam sistem ini tidak ada arsip tunggal dan setiap bagian bertanggung jawab atas arsip masing-masing. Juga sistem penyimpanannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan tiap unit. Kelebihan sistem desentralisasi. Dalam sistem ini, pencarian arsip lebih cepat karena arsip disimpan di unit yang menggunakannya. Juga lebih efisien untuk arsip yang sering digunakan oleh unit tertentu. Sedangkan kekurangan dalam sistem ini, sulit untuk mengontrol keseluruhan arsip organisasi dan juga bisa terjadi duplikasi atau kehilangan arsip karena kurang koordinasi antar unit. Contoh dalam desentralisasi yaitu misalnya setiap fakultas di universitas menyimpan arsip mahasiswanya sendiri tanpa mengirimkannya ke pusat arsip. Selanjutnya ada sistem kombinasi. Sistem kombinasi adalah gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi, di mana sebagian arsip disimpan di arsip pusat dan sebagian lagi di unit kerja masing-masing. Dalam sistem kombinasi ini, arsip aktif disimpan di unit kerja dan arsip inaktif atau permanen dipindahkan ke arsip pusat, serta koordinasi antara unit kerja dan unit arsip pusat sangat penting. Kelebihan dalam sistem kombinasi yaitu efisien dalam waktu dan pengawasannya, dan arsip aktif mudah diakses, sedangkan arsip lama tetap aman, dan juga fleksibel sesuai kebutuhan organisasi. Namun kekurangan dalam sistem kombinasi adalah memerlukan koordinasi yang baik antar bagian, juga resiko tumpang tindih, tanggung jawab pengarsipan, serta membutuhkan sistem pengendalian yang rapi. Contohnya di sebuah fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan menyimpan arsip mahasiswa aktif, yaitu absen, nilai, dan kegiatan, sedangkan arsip lulusan dan dokumen lama diserahkan ke arsip universitas untuk menyimpan jangka panjang. Yang keempat ada sistem personalia.
Sistem personalia adalah pengorganisasian arsip berdasarkan tanggung jawab atau orang yang menangani arsip tersebut, bukan oleh unit atau bagian tertentu. Dalam sistem personalia, arsip disimpan di meja kerja atau komputer pribadi dosen atau pegawai. Juga tidak ada standar baku penyimpanan dan umumnya untuk dokumen pribadi atau pekerjaan individu. Nah, kelebihan dalam sistem personalia yaitu arsip mudah diakses oleh pemiliknya dan cepat dalam proses pekerjaan pribadi atau administratif kecil. Namun kekurangan dalam sistem personalia yaitu arsip mudah hilang saat dosen atau pegawai pindah, pensiun, atau keluar. Juga tidak aman untuk arsip penting serta tidak bisa diawasi oleh universitas. Contoh dalam sistem ini, seorang dosen atau kepala bagian akademik menyimpan arsip pribadi seperti daftar hadir, surat tugas, hasil penelitian, dan lain-lain. Kesimpulan dari sistem pengorganisasian arsip dalam organisasi atau universitas memiliki peran penting untuk menjaga keteraturan, keamanan, dan kemudahan akses terhadap dokumen akademik maupun administratif. Setiap sistem sentralisasi, desentralisasi, kombinasi, dan personalia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan penerapan sistem pengarsipan yang tepat, suatu organisasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi, menjaga keutuhan data akademik, serta memudahkan proses pencarian dan pelaporan arsip di masa mendatang. Dan itulah penjelasan dari materi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.